Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana selalu menghadiahkan kenikmatan dan kesehatan, di mana saya dapat menyampaikan ceramah singkat saya kali ini yang berjudul Kerja Keras, Cerdas, Ikhlas dan Tuntas. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Anda semua harus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya agar kita terselamatkan mau di bumi maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada masa pra-Islam, penghargaan seorang ditentukan oleh nasab, itu keturunan atau genealogi. Tetapi setelah Islam datang, penghargaan seseorang ditentukan oleh amal atau prestasi kerja. Karena itu Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menyatakan al-iktibar fi al-jahiliyati bi al-ansab wa iktibar fi al-islam bi al-amal. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa penghargaan kepada seseorang selalu berorientasi pada prestasi, seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanula ahdiz zalimin, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah juga berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat-umatku. Lalu Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku, kecuali buat orang, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mencakup kalimat-kalimat pelambang yang amat padat, menyimpulkan satu segi dari ajaran Islam yang fundamental, yaitu bahwa penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang seperti diangkatnya itu menjadi pemimpin bukanlah karena pertimbangan faktor keturunan, tetapi faktor prestasi kerjanya atau keberhasilan melaksanakan atau mewujudkan atau mencapai sesuatu yang bermanfaat karena benar dan baik. Islam mendorong pemeluknya untuk memiliki etos kerja tinggi, karena kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidup seorang muslim. Jadi yaitu memperoleh ridho atau berkenan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Islam adalah agama amal atau kerja, karena seorang hamba berusaha mendekat kepada Allah untuk memperoleh ridhonya melalui amal soleh dan ketudukan hanya kepada Allah semata. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad, yang artinya,
Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Di dalam ayat tadi tersirat jika seseorang muslim ingin bertemu dengan Tuhannya, ada dua hal yang harus mereka perhatikan, yaitu tauhid yang benar yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Dibutuhkan keikhlasan, semata-mata beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya seperti riya, yakni beribadah untuk memperoleh pujian manusia. Terus yang kedua tuh kerja keras berdasarkan atas keikhlasan semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Keikhlasan karena Allah, kerjanya itu hanya karena Allah ya guys. Sehingga semua aspek kerjanya bernilai ibadah. Jadi kalau kerja tuh tidak boleh tidak ikhlas gitu, kayak harus niatnya tuh harus sama Allah juga biar hitungannya ibadah. Nah, dalam perkembangannya kualitas kerja semakin lama juga harus semakin membaik teman-teman. Artinya prestasi kerja semakin hari harus semakin meningkat, dan bukan sebaliknya menciptakan etos kerja yang tinggi. Itulah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup ini supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Jadi untuk mencapai prestasi kerja lebih baik di masa depan dibutuhkan tauhid kokoh yang melahirkan keikhlasan juga intelektual berupa kecerdasan, hingga pada gilirannya semua pekerjaan menjadi tanggungannya akan terselesaikan dengan tuntas. Untuk itu pendidikan baik formal maupun non formal dalam rangka mencapai keahlian sesuai dengan bidangnya merupakan suatu yang harus ditempuh, disertai tekad yang kuat, Islam yang anti kemalasan, sifat lemah, kegundahan, dan kesedihan hati, takut dan bakhil. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari uraian yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa kerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas dalam setiap pekerjaan adalah sejalan dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut ceramah singkat dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.